Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Putra S. Muhammad Medijaan dengan NIM G 00240777. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi saya di blok 2.3 dengan Aslab Paseta. Jadi untuk pertama yaitu kasusnya. Seorang pria berusia 65 tahun bernama TNA dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak dan lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Untuk pemeriksaan fisiknya itu hemifarse sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, lalu refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Lalu ada hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh. Lalu saat diminta menjulurkan lidah itu, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Lalu pasien nampak kesulitan berbicara secara motorik, afsia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Lalu untuk riwayat penyakitnya sendiri, yaitu riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di daerah korteks motorik dan sensorik primer. Lalu terdapat pula iskema parsial pada pons kiri. Nah, jadi jelaskan struktur pembentuk circulus Wills mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, jadi circulus Wills atau circle of Wills ini adalah suatu anastomosis arteri di dasar otak yang berfungsi sebagai sistem kompensasi aliran darah untuk menjaga perfusi eh, eh, cerebral. Bila terjadi gangguan pada salah satu pembuluh darah besar otak, struktur ini memungkinkan aliran darah kolateral itu antara sisi kiri dan kanan, serta antara sistem anterior dan posterior sirkulasi otak. Nah, untuk struktur pembentuk circulus Wills itu ada yang pertama arteri cerebri, anterior kanan dan kiri, lalu dia itu berasal dari arteri karotis interna masing-masing sisinya itu mengalirkan darah ke bagian medial frontal dan parietal otak. Lalu yang kedua dia itu terbentuk dari arteri communicans anterior yang menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Lalu komponen paling anterior dalam circulus Wills itu ini yaitu arteri communicans ya. Lalu ada arteri karotis interna kanan dan kiri. Nah, untuk cabang terminal dan arteri karotis komunis itu memberikan kontribusi eh, utama pada sistem anterior. Nah, yang membentuk ACA dan arteri cerebri media, meskipun yang terakhir tidak termasuk langsung dalam lingkaran Wills. Lalu ada arteri komunikans posterior kanan dan kiri, yaitu menghubungkan ICA dengan arteri cerebri posterior atau PCA masing-masing sisi, menyediakan jalur komunikasi antara sirkulasi anterior dan posterior. Lalu arteri cerebri posterior kanan dan kiri itu biasanya berasal dari arteri basilaris yang merupakan gabungan dari kedua arteri vertebralis. Nah, dia ini mengalirkan darah ke bagian oksipital dan bagian bawah temporal otak. Lalu ada arteri basilaris, ya, dia ini terbentuk dari gabungan dua arteri vertebralis, meskipun tidak masuk ke dalam lingkaran, berperan penting sebagai eh, suplai darah ke PCA. Lalu untuk eh, fungsi circulus Wills ini ada fungsi utamanya itu adalah menyediakan jalur kolateral atau alternatif untuk aliran darah ke otak jika terjadi
sumbatan atau stenosis pada salah satu arteri besar, misalnya arteri karotis interna atau arteri vertebralis. Nah, dia ini dengan adanya struktur ini, perfusi otak itu tetap dapat mempertahankan eh, melalui jalur dari lain dari sisi yang tak terkena sumbatan. Nah, contohnya itu jika terdapat oklusi pada arteri karotis internal kanan, darah itu masih dapat mencapai wilayah otak yang terdampak melalui arteri komunikans anterior dan dari sisi kiri ke kanan, lalu arteri komunikans posterior dari sistem vertebrobasilar ke anterior. Jadi kesimpulannya dia ini sirkulus Willis ini adalah sistem anastomosis arteri yang terdiri dari ACA, ACOA, ICA, PCOA, dan PCA. Nah, fungsi utamanya itu adalah menjaga perfusi otak melalui jalur kolateral ketika salah satu arteri utama mengalami gangguan aliran darah, sehingga berperan penting dalam mencegah iskema serebral. X. Lalu yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus yang meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penyilangan, dan D. Letak relatif di medula spinalis. Nah, jadi yang pertama itu untuk fungsi utamanya, dia itu traktus fung, nah traktus fungsi utamanya itu traktus fungsi, yaitu traktus corticospinalis yang mengontrol gerakan motorik volunter atau sadar yang khususnya otot-otot rangka, terutama bagian distal tangan, jari, kaki. Lalu ada traktus spinothalamikus yang menghantarkan informasi sensorik berupa nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan dari tubuh ke otak. Nah, untuk titik awal dan untuk yang B, yaitu titik awal dan akhirnya itu di traktus titik awal itu eh, ada di traktus corticospinalis ya. Jadi cortex cerebri, area motor primer di lobus frontal, gyrus paracentralis. Nah, neuron motorik bawah di medulla spinalis anterior horn. Nah, untuk traktus spinothalamikus itu neuron sensorik di medulla spinalis. Ya, lalu talamus, kemudian ke korteks sensorik. Lalu yang C untuk lokasi penyilangannya itu yang pertama itu di medula oblongata yang disebut desusciatio pyramidium. 90% dia itu menyilang ke sisi kolateral menjadi traktus corticospinalis lateralis. Biasanya tetap ips ipsilateral sebagai traktus corticospinalis anterior yang akan menyilang di segmen spinal. Lalu ada traktus spinothalamikus di medula spinalis tepat setelah masuk ke komu posterior, lalu menyilang ke sisi kolateral melalui komisura alba. Lalu yang D atau letak relatif di medula spinalis itu, nah itu untuk traktus corticospinalis itu traktus corticospinalis radialis itu terletak di kolumna lateral medula spinalis sisi lateral posterior. Nah, untuk traktus corticospinalis anterior itu di kolumna anterior dekat garis tengah. Nah, untuk traktus spinothalamikus itu dia terletak di kolumna anterolateral, posisi lateral dan agak anterior dari medula spinalis. Nah, untuk ringkasannya itu untuk aspek itu dia ada di untuk aspeknya itu traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Nah, untuk fungsinya itu dia motorik voluntar sensorik, yaitu nyeri, suhu, sentuhan kasar. Lalu awalnya itu dia dari korteks motorik, medula spinalis, lalu akhirnya itu dia di neuron motorik bawah di medula spinalis, talamus, kemudian korteks sensorik. Lalu desusiato di medula oblongata, piramid. Nah, untuk desusiatonya itu di media oblongata, lalu di medula spinalis. Nah, untuk letak di medula spinalisnya kok itu kolumna lateral, posterior, dan anterior. Lalu kolumna anterolateral.
Lalu ada sebutkan pembagian trunkus cerebri, batang otak, dan minimal dua struktur penting dari A. Mesencephalon, B. Pons, lalu C. Medula oblongata. Nah, lalu yang pertama itu untuk mesencephalon. Ya, trunkus cerebri. Nah, jadi batang otak itu adalah bagian bawah otak yang menghubungkan otak besar, cerebrum, dengan medula spinalis. Trunkus cerebri terdiri atas tiga bagian utama. Dari atas ke bawah yaitu mesencephalon, pons, medula oblongata. Nah, jadi yang pertama itu mesencephalon atau midbrain. Fungsi umumnya ini dia pengatur gerakan mata, pendengaran, dan refleks motorik. Nah, dua struktur pentingnya itu adalah tegmentum yang mengandung substantia nigra, dan substantia nigra itu penting untuk pengaturan gerakan dan memproduksi dopamin. Lalu degenerasinya itu berhubungan dengan penyakit Parkinson. Lalu ada colliculus superior dan inferior atau corpora quadrigemina, yaitu dia ini pusat refleks visual gerakan mata terhadap rangsang visual. Lalu itu yang di colliculus superior. Lalu yang di inferior itu pusat refleks pendengaran yang terlibat dalam jalur pendengaran. Lalu yang kedua ada pons. Nah, pons ini fungsi umumnya itu dia penghubung utama antara otak besar dan otak kecil, cerebellum. Nah, dia ini juga terlibat dalam pengaturan pernafasan. Nah, dua struktur pentingnya itu ada nukleus pontis yang terlibat dalam mengirim sinyal dari korteks cerebri ke cerebellum. Nah, lalu penting untuk koordinasi motorik. Nah, lalu ada nukleus nervi cranialis 5, 6, 7, dan sebagian 8. Merupakan asal beberapa saraf kranial seperti nervus trigeminus atau 5, yaitu sensorik wajah dan motorik otot pengunyahan. Lalu ada nervus abduction 6, gerakan bola mata, ya. Lalu ada nervus facialis, ekspresi wajah, itu nervus 7. Lalu ada nervus vestibuloceralis, yaitu nervus 8, bagian pendengaran dan keseimbangan. Lalu ada medula oblongata. Fungsi umumnya itu dia mengontrol fungsi vital seperti pernafasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Nah, dua struktur pentingnya itu adalah nervus gracialis dan nervus cuneatus. Lalu bagian dari jalur sensorik dorsal kolum itu menyampaikan informasi sentuhan halus dan propriocepsi ke otak. Lalu ada piramid medula, yaitu piramides medullare, yaitu lokasi dissociato pyramidium, tempat serabut motorik dan tractus corticospinalis menyelam ke sisi kontralateral. Lalu ada jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Misalnya nervus 3, nervus 4, dan nervus 5, 6. Serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, jadi untuk yang pertama ada nervus 3, yaitu oculomotoris. Nah, asal-usul nukleusnya ini dia dari nukleus nervi oculomotori di mesencephalon tingkat colliculus superior. Lalu nukleus Edinger-Westphal ini komponen parasimpatis mesencephalon juga. Nah, dia ini fungsinya untuk menginervasi otot-otot ekstraokular, yaitu musculus rectus superior, musculus rectus medialis, musculus rectus inferior, musculus obliquus inferior, lalu musculus levator palpebrae superioris, lalu komponen parasimpatis, ada konstruksi pupil dan akomodasi lensa. Lalu untuk lesinya sendiri ini ada UMN, jarang terjadi isolasi. Itu dia biasanya tidak menimbulkan defisit okular langsung karena kontrol bilateral. Nah, jika berat itu bisa menyebabkan ptosis ringan kontralateral. Lalu ada LMN, yaitu ptosis ipsilateral, yaitu pupil melebar,
midriasis, ya, yang menuju ke hilangnya fungsi parasimpatis. Lalu ada mata devisiasi ke bawah dan lateral, down and out, karena dominasi nervus 4 dan nervus 6 hilangnya, lalu hilangnya akomodasi dan refleks pupil terhadap cahaya. Lalu ada nervus, jadi lalu ada nervus 4 trochlearis, yaitu asal usul nukleusnya itu dia dari nukleus nervi trochlearis, yaitu mesencephalon tingkat colliculus inferior. Nah, dia ini satu-satunya saraf kranial yang menyilang sebelum keluar dari batang otak. Jadi dia menyilangnya dorsal. Lalu fungsinya dia ini menginervasi musculus obliquus superior, yaitu fungsi menurunkan dan memutar media bola mata saat melihat ke bawah. Jadi seperti saat membaca atau turun tangga. Lalu untuk lesinya sendiri ini UMN-nya ini lesi UMN-nya itu sangat jarang terisolasi karena kontrol bilateral efeknya minimal. Lalu LMN-nya ini di polpia atau penglihatan ganda saat melihat ke bawah, misalnya saat membaca atau turun tangga. Lalu kompensasi dengan kepala miring ke sisi yang sehat untuk mengurangi diplopia. Lalu ada lesi nervus 4 kanan, yaitu kelemahan otot oblikus superior kiri karena nukleus menyilang sebelum keluar. Lalu yang ketiga ada nervus 6 abdusen, yaitu asal usul nukleusnya itu nukleus nervi abducentis, eh, yaitu dari pons di dasar fossa, rombo, romboidea. Nah, fungsinya dia ini menginervasi musculus rectus lateralis yang mengabduksi bola mata, mengendahkan mata ke arah lateral. Nah, untuk lesinya itu dia jarang, UMN-nya itu dia jarang menyebabkan gejala karena kontrol bilateral, tapi bisa disertai gejala luas jika melibatkan korteks frontal mata. Lalu LMN-nya itu di lobia horizontal. Nah, ketidakmampuan menggerakkan mata ke arah lateral pada sisi lesi. Lalu ada strabismus convergens, yaitu mata tertarik ke arah medial karena dominasi musculus rectus medialis. Lalu sering terikat dengan sindrom Pontin, yaitu seperti miliar Gabler jika disertai lesi nervus 6. Nah, jadi untuk ringkasan singkatnya itu nervus nuclei fungsi. Jadi untuk nervusnya itu nervus 3, dia itu fungsinya mesencephalon, colliculus superior, dengan waspal. Lalu dia itu eh, gerakan mata ya, kecuali lateral dan inferior, angkat angkat kelopak, pupil, akomodasi biasanya ringan karena kontrol bilateral. Lalu pontis, yaitu pupil melebar. Nah, untuk lesinya dia itu ada ptosis, pupil melebar, mata down and out, lalu hilang akomodasi. Lalu untuk nervus 4 itu fungsinya itu dia depresi dan intorsi bola mata saat melihat ke bawah. Biasanya tidak bermakna. Nah, lalu untuk lesinya ada di diplopia saat melihat ke bawah, kepala miring, eh, dan kepala miring ya. Lalu ada nervus 6 yaitu pons. Eh, fungsinya itu abduksi bola mata yang tidak khas, kontrol bilateralnya ya. Jadi lalu ada lesinya itu mata tidak bisa melihat lateral atau diplopia horizontal. Lalu ada jelaskan lokasi dan fungsi dari area broadband berikut: area 4, area 1, 2, 3, C, dan area 44 dan 45. Lalu yang D area 22. Jadi untuk yang pertama yaitu area 4, area motorik primer. Jadi dia ini lokasinya di gyrus paracentralis, di lobus frontal, tepat di depan sulcus centralis. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol gerakan motorik volunter atau sadar yang lalu mengandung homunculus motorik, yaitu representasi tubuh secara topografis. Lalu mengirim sinyal ke traktus corticospinalis, upper motor neuron. Lalu untuk yang kedua ada area 1, 2, 3, yaitu area somatosensorik primer, yaitu lokasinya di gyrus
postsentralis di lobus parietal, tepat di belakang sulcus centralis. Lalu fungsinya ini menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh seperti sentuhan halus, eh, propo, propriosepsi, lalu getaran, tekanan, lalu temperatur dan nyeri secara tidak langsung. Lalu dia ini memiliki homunculus sensorik representasi topografis tubuh dalam hal kecepatan sensorik. Lalu ada area 44 dan 45 yaitu area Broca. Nah, lokasinya itu dia di gyrus frontalis inferior hemisfer kiri. Nah, dominannya dia ini dikenal sebagai hemisfer dominan bahasa. Nah, fungsinya ini mengontrol produksi bahasa, bicara dan tulisan, lalu mengatur gerakan otot-otot bicara dan tata bahasa. Area ini penting dalam perencanaan linguistik motorik ya. Untuk lesinya ini menyebabkan afasia burka atau kemampuan bicara terganggu non-fluent tapi pemahaman relatif masih baik. Lalu ada di area 22 area Brinki ya. Lokasinya ini dia ada di gyrus temporalis superior hemisfer dominan itu biasanya di kiri. Nah, untuk fungsinya itu dia berperan dalam pemahaman bahasa lisan dan tulisan, ya, mengintegrasi makna kata dan kalimat dalam konteks. Lalu untuk lesinya dia ini menyebabkan afasia Wernke. Kalau pasien bisa bicara dengan lancar tapi isi pembicaraan tidak bermakna atau fluent afasia dan pemahamannya itu terganggu. Nah, untuk selanjutnya itu ada mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dengan dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motoriknya. Nah, jadi yang pertama untuk distribusi vaskular arteri cerebri media atau ACM itu, arteri cerebri media ini merupakan cabang dari arteri karotis interna dan merupakan pembuluh utama yang menyuplai eh, permukaan lateral hemisfer cerebri, lalu termasuk gyrus paracentralis atau area motorik primer dan gyrus postcentralis yaitu area sensorik primer dan bagian lateral. Nah, area lateral dari gyrus paracentralis adalah tempat representasi wajah dan lengan dalam homunculus motorik. Lalu yang kedua ada homunculus motorik, yaitu cortical homunculus. Homunculus motorik ini adalah representasi topografik tubuh di gyrus paracentralis area 4 Broadman dengan urutan bagian lateral ke wajah, tengah lengan, medial, tungkai, dan kaki. Nah, jadi untuk gambarannya itu medialnya itu tungkai, pinggul, batang tubuh, lengan, tangan. Lalu untuk lateral itu wajah. Nah, untuk implikasi klinisnya itu oklusi ACM, yaitu iskema pada permukaan lateral hemisfer cerebri, kerusakan area motorik yang mengontrol wajah dan lengan. Nah, lalu sementara itu area medial dari korteks motorik yang mengontrol tungkai itu disuplai oleh arteri cerebri anterior, sehingga biasanya tidak terpengaruh oleh oklusi ACM. Nah, lalu jadi untuk kesimpulannya itu kelumpuhan wajah dan lengan itu lebih sering terjadi pada oklusi arteri cerebri media media karena ACM menyuplai bagian lateral korteks motorik mengontrol wajah dan lengan. Lalu eh, tungkai itu dikendalikan oleh area korteks yang disuplai oleh arteri cerebri anterior sehingga sering luput dari kerusakan saat ACM mengalami sumbatan. Nah, jadi
Selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Wills yang terlibat. Jadi, hmm, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, itu tubuh dapat memanfaatkan mekanisme kompensasi vaskular melalui sirkulus Wills untuk menjaga suplai darah ke otak kiri. Jadi peran sirkulus Will itu adalah anastomosis arteri dari dasar otak yang menghubungkan sistem sirkulasi anterior dan posterior. Nah, ini memungkinkan aliran darah kolateral jika salah satu pembuluh utama tersumbat. Lalu untuk mekanisme kompensasi saat asi kiri teroklusi itu, jadi langkah pertamanya itu aliran darah dari ACI kanan itu masih berfungsi normal, lalu darah mengalir melalui arteri cerebri anterior kanan, kemudian melalui arteri komunikan anterior ACA kiri. Nah, ACOA ke ACA kiri, lalu ke cabang kolateral kiri lainnya termasuk arteri cerebri media kiri melalui anastomosis distal. Lalu untuk langkah keduanya itu aliran darah dari sistem vertebrobasilar posterior itu arteri vertebralis kanan dan kiri bercabang membentuk arteri basilaris bercabang menjadi arteri cerebri posterior kanan dan kiri melalui arteri komunikans posterior kiri. Lalu aliran darah dari PCA kiri bisa mengalir retrograd menuju segmen distal ACI kiri, kemudian mensuplai arteri cerebri media kiri dan struktur lainnya di hemisfer kiri. Lalu untuk struktur sirkulus Wills yang terlibat itu ada arteri komunikans anterior yang menghubungkan ACA kanan ke ACA kiri. Lalu ada arteri komunikans posterior menghubungkan PCA kiri ke ACA kiri. Lalu ada arteri cerebri anterior kanan, yaitu sumber suplai alternatif ke ACA kiri. Lalu ada arteri cerebri posterior kiri, sumber suplai alternatif ke cabang ACI kiri melalui PCOA. Lalu ada efektivitas kompensasi, yaitu kompensasi ini sangat tergantung pada integritas sirkulus Wills. Lalu pada sebagian orang beberapa komponen seperti ACOA atau PCOA bisa hipolastik atau tidak terbentuk sempurna yang membatasi aliran kolateral. Jika struktur lengkap dan fungsional perfungsi otak kiri bisa dipertahankan dan gejala iskema dapat minimal atau tidak terjadi. Jadi untuk kesimpulannya itu pada oklusi ACI kiri, sirkulus Willis itu memungkinkan darah mengalir ke sisi otak kiri melalui ACOA dari sisi kanan, lalu PCOA kiri dari sistem vertebrobasilar. Dengan struktur ini, otak ini mempertahankan perfusi melalui jalur kolateral mencegah infrak atau memperkecil kerusakan neurologis. Jadi sekiranya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.